Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Airudhuyani dari kelas Manajemen A1 semester 3 dengan NIM 22201020020 dari Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pada matkul Ekonomi Manajerial dengan dosen pengampu Bu Herlinda Maya Kumalasari SEMM dengan judul Sistem Moneter Internasional. Sistem moneter internasional. Yang pertama, standar emas pada tahun 1821 sampai 1914. Terdapat dua konsep tradisional mengenai konvertibilitas mata uang. Yang pertama, nilai mata uang yang tertera atau nilai nominal sama dengan nilai logam pembuatan atau nilai intrinsik. Yang kedua, nilai mata uang yang tertera tidak ada hubungannya dengan nilai logam pembuatannya. 2. Standar kurs tetap. Standar ini identik dengan sistem Bretton Woods yang menerapkan standar dolar emas. Bank sentral secara aktif menarik atau melepaskan cadangan mata uang pada saat mata uang mengalami depresiasi atau apresiasi. Yang ketiga, standar kurs mengambang. Kurs ditentukan berdasarkan interaksi permintaan dan penawaran dari mata uang. Ada dua macam kurs pengembang, free floating yang tidak memerlukan cadangan devisa dan magnet floating yang memerlukan cadangan devisa. 4. Standar kurs alternatif. Pegging exchange rate mendasarkan nilai mata uang dengan suatu mata uang atau sekelompok mata uang yang merupakan mitra dagang utamanya. Budget exchange rate, nilai mata uangnya ditetapkan berdasarkan sistem paket pengumpulannya yang berperan untuk membiayai perdagangannya dengan tujuan stabilitas mata uangnya. Sistem Dewan Mata Uang atau CBS, yaitu manajemen nilai tukar mata uang oleh suatu lembaga keuangan resmi yang diberikan wewenang mutlak untuk menerbitkan atau mencetak mata uang dasar. Bimetalis. Sebelum 1875, pertama, bimetalis, penggunaan sumber ganda dalam pembuatan uang logam bebas yang meliputi emas dan perak. Inggris menggunakan bimetalis hingga 1816 setelah Perang Napoleon. AS mengadopsi bimetalis dengan Chong-Knight Act of 1792 dan mempertahankan sampai 1873. Prancis menggunakan bimetalis dan mempertahankannya dari Revolusi Prancis hingga 1878. Periode 2. Cina, India, Jerman, dan Belanda menggunakan standar perak. Dalam bimetalis, emas dan perak digunakan sebagai alat pembayaran internasional dan kurs tukar di antara mata uang yang ditentukan dengan isi emas dan peraknya. 1870, Pound Inggris, West franc Prancis atau standar emas, dan franc Prancis dan mark Jerman atau standar perak. Standar emas klasik pada tahun 1875 sampai 1914. Columbus, emas merupakan kekayaan dan siapa yang menguasainya mempunyai semua yang ia butuhkan di dunia. Inggris, penggunaan standar emas pertama kali namun tidak menempatkan sampai 1921 ketika Wesel Bank Inggris dibuat secara penuh dapat ditebus dengan emas. Prancis menggunakan standar emas secara efektif mulai 1850 dan secara formal pada 1875. Standar emas internasional dikatakan ada jika kebanyakan negara utama memenuhi 3 syarat. 1. Hanya emas yang dijamin dalam pembuatan uang logam yang tidak dibatasi. 2. Ada 2 cara konvertibilitas antara emas dan mata uang nasional pada rasio yang stabil. 3. Emas mungkin secara bebas diekspor dan diimpor. 4. Di bawah standar emas, ketidakselarasan kurs tukar secara otomatis akan dikorupsi dengan arus emas lintas batas. 4. Ketidakseimbangannya pembayaran internasional juga akan terkoreksi secara otomatis.
Periode selama Perang 1915 sampai 1944. Pada akhir 1920-an, terjadi kesalahan dalam menerapkan standar emas. Negara-negara utama memprioritaskan pada stabilitas ekonomi domestik dengan kebijakan sterilisasi emas. Dua, akibat tidak mematuhi aturan main, mekanisme penyesuaian otomatis standar emas tidak dapat bekerja. Pengembalian ke standar emas diperburuk oleh terjadinya depresi besar pada 1929. Akibat depresi besar, bank-bank di Australia seperti Jerman dan AS mengalami penurunan nilai portofolionya dan terjadi penghindaran atas bank. Sistem Bretton Woods (SBW) pada tahun 1945 sampai 1972. SBW dihasilkan dari pertemuan 44 wakil negara di Bretton Woods, New Hampshire pada Juli 1944. Lembaga yang dihasilkan yaitu IMF dan IBRD atau World Bank. Yang keduanya mempunyai tanggung jawab yang berbeda. SBW berusaha mencegah berulangnya nasionalisme ekonomi dengan kebijakan destruktif, memiskinkan negara tetangga, dan mengarah pada kekurangan peraturan-peraturan yang jelas dan tergantungnya permainan selama perang. Penetapan kurs tukar sekarang. Periode pertama, 3 persyaratan mata uang ideal. Trinitas yang tidak mungkin. 1. Stabilitas kurs tukar. 2. Integrasi keuangan penuh. 3. Kebebasan moneter. Mayoritas mata uang di dunia ditambatkan terhadap mata uang tunggal, terutama US dollar dan SGD atau sekeranjang mata uang seperti SDR. Rencana kurs tukar sekarang diklasifikasikan oleh IMF 2005. Penetapan kurs tukar sekarang periode 2. Pengembangan terkendali dengan tidak menerabas pengumuman sebelumnya untuk kurs tukar. Otoritas moneter mempengaruhi pergerakan kurs tukar melalui intervensi aktif di pasar falas tanpa pengkhususan atau komitmen sebelum terhadap keterbatasan yang diumumkan sebelumnya untuk kurs tukar. 2. Pengaman bebas. Kurs tukar ditentukan pasar dengan intervensi falas ditunjukkan pada kurs moderat atau perubahan dan mencegah fluktuasi dalam kurs tukar daripada mempertahankan satu levelnya. Pada Juli 2005, jumlah tersebar negara 36 termasuk Australia, Kanada, Jepang, Inggris, dan AS. Ini mengizinkan mata uangnya untuk mengambang secara independen terhadap mata uang lain. 40 negara termasuk China, India, Rusia, dan Singapura mengadopsi bentuk sistem mengambang terkendali. 41 negara tidak mempunyai mata uang nasionalnya, dan 7 negara termasuk Bulgaria, Hong Kong, dan Estonia mempertahankan mata uang tetapi secara permanen menetapkan pada mata uang keras. Sistem moneter Eropa atau SMI awalnya diusulkan oleh kansler Jerman Helmut Schmidt dan secara formal diperkenalkan pada Maret 1979. Tujuannya adalah 1. Memantapkan zona stabilitas moneter di Eropa. 2. Mengkoordinasi kebijakan kurs tukar terhadap mata uang atau non-EMS. 3. Membuka jalan untuk akhirnya menjadi unit moneter Eropa. Mata uang, yaitu euro, pada awalnya melibatkan 11 negara anggotanya. Peralihan ke euro. Menurut perjanjian Maastricht Treaty, peralihan dari mata uang nasional dan ECU ke Eropa akan dimulai 1 Januari 1999. Dalam sebuah skenario mata uang nasional dan euro akan ada bersama hingga tahun 2002, dan studi seorang Prancis meramalkan periode sangatlah rumit.
Studi ini melihat berbagai masalah bagi banyak perusahaan apabila mereka diminta untuk membayar para pemasok dalam euro sementara pelanggan mereka membayarnya dalam francs. Konvertibilitas mata uang. Faktor-faktor yang mempengaruhinya: 1. Tingkat fleksibilitas suatu mata uang untuk dikonfirmasikan ke dalam mata uang lain. 2. Adanya tidaknya pasar yang bebas dan aktif bagi suatu mata uang. 3. Besarnya hambatan dalam transfer mata uang ke dalam dan keluar negara asalnya. Dalam sistem moneter saat ini, maka dikenal ada dua jenis mata uang. Yang pertama, mata uang kuat atau hard currency dapat diterima secara luas sebagai bukti pembayaran internasional atau sebagai media dalam transaksi internasional atau mata uang dari negara-negara maju. Mata uang lemah atau soft currency tidak dapat diterima secara luas sebagai bukti pembayaran atau transaksi internasional. Definisi nilai tukar. Nilai tukar adalah harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya atau nilai dari suatu mata uang terhadap nilai mata uang lainnya. Kenaikan nilai tukar mata uang dalam negeri disebut apresiasi atas mata uang asing. Penurunan nilai tukar uang dalam negeri disebut depresiasi atas mata uang asing. Penentu nilai tukar mata uang. Banyak faktor yang menentukan nilai tukar mata uang dan kesemuaan berkaitan dengan perhubungan perdagangan antar dua negara. Yang perlu diingat adalah bahwa negara tukar ini relatif dan diekspresikan sebagai sebuah perbandingan dari mata uang dua negara. Faktor-faktor ini juga tidak dalam susunan tertentu seperti banyak aspek di ekonomi, kepentingan relatif, dan faktor-faktor ini masih menjadi subjek dari banyak debat ahli ekonomi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.